Valar Morghulis, Valar Dohaeris. Tidak ada perang yang paling dibenci oleh Tuhan daripada perang antar saudara. Dan tidak ada perang yang paling berdarah melainkan perang antar naga. Itulah ucapan ikonik dari Princess Rhaenys Targaryen yang dia ucapkan kepada Queen Rhaenyra. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas nih tentang Princess Rhaenys Targaryen dan naganya Meleys yang kemarin sudah berpulang ya teman-teman. Di akhir episode keempat kemarin betul-betul heartbreaking banget ya. Patah hati sedunia guys. Sedih banget melihat nasibnya Princess Rhaenys Targaryen dan Meleys ini. Walaupun aku sudah tahu karena udah baca novelnya Fire and Blood, tapi tuh kalau divisualisasikan ini bener-bener kena banget guys. Ini reaction aku kemarin ya ketika melihat pertarungan antara Sunfyre, Meleys dan juga Vhagar dengan hasil akhir matinya Princess Rhaenys dan Meleys. Bener-bener menyayat hati banget guys. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang si Princess Rhaenys Targaryen dan naganya Meleys. Jadi ini lebih kayak ke biografi dan video get to know who is Princess Rhaenys Targaryen, the queen who never was. Apa itu maksudnya dari gelar itu? Dan juga dengan naga merahnya, The Red Queen Meleys. Untuk video breakdown episode keempat House of the Dragon aku akan upload secepatnya karena lagi proses editing, mohon bersabar. Kalian bisa nonton video-video House of the Dragon Jocastoy lainnya juga ya guys. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jocastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagram, TikToknya Jocastoy ya teman-teman. Support dari kalian sangat penting. Oke, kita mulai dari silsilah keluarga. Siapa sih itu Rhaenys Targaryen atau Princess Rhaenys Targaryen? Rhaenys Targaryen ini lahir pada tanggal 7 bulan ke-7 tahun 74 AC atau After Conquest. Nah jadi ini memang pas banget ya waktunya, tanggal 7 dan bulan Juli ya guys. Kalau di waktu Amerika rilis episode keempat kemarin 7 Juli, sedangkan kalau di waktu Indonesia 8 Juli. Bener-bener di set banget ya episode keempat ini untuk rilis memperingati hari lahirnya Rhaenys Targaryen, berikut pun dengan kematiannya. Di versi novelnya Fire and Blood, Princess Rhaenys Targaryen ini memiliki rambut berwarna hitam teman-teman ya. Dan ia merupakan anak perempuan dari Prince Aemon Targaryen dan istrinya Lady Jocelyn Baratheon. Aemon Targaryen ini merupakan anak dari King Jaehaerys Targaryen ya guys. Anak ketiga dari King Jaehaerys Targaryen. Sedangkan anak keempat King Jaehaerys itu adalah Baelon Targaryen, ayah dari King Viserys dan Prince Daemon. Jadi istilahnya si Rhaenys Targaryen ini merupakan cucu pertama ya teman-teman dari King Jaehaerys yang lahir dari Prince Aemon Targaryen yang dinikahkan dengan Lady Jocelyn Baratheon. Karena itulah si Rhaenys ini kalau di versi novelnya memiliki rambut hitam ya teman-teman. Dan ketika ia tumbuh dewasa dan hingga menua, itu rambutnya berubah perlahan-lahan menjadi putih di bagian depannya gitu. Tapi di versi TV series dirubah, rambutnya completely white as Valyria as Targaryen. Ia mengendarai naga berwarna merah yaitu Meleys, The Red Queen, di mana Meleys ini sebelumnya dikendarai oleh ibunda dari Viserys dan Daemon, istri Prince Baelon Targaryen atau bibinya ya guys. Rhaenys kecil itu lahir dengan keindahan dan kecantikan yang tiada tara. Ia memiliki mata ungu lilak yang indah. Hingga usianya mencapai 55 tahun, akhirnya rambut hitamnya itu memunculkan warna putih di bagian depannya seperti garis yang menghiasi rambutnya. Rhaenys ini pintar, memiliki semangat juang yang hebat dan memiliki kebanggaan tersendiri, tidak pernah takut akan apapun dan sangat berani. Rhaenys Targaryen ini lahir di Dragonstone, dekat dengan ayahnya Prince Aemon Targaryen yang harusnya itu mewarisi nantinya jadi raja setelah King Jaehaerys Targaryen. Tetapi tidak berjalan lancar ya teman-teman. Prince Aemon Targaryen, ayahnya si Princess Rhaenys Targaryen, itu mati dalam konflik atau peperangan menyerang dan mengusir bajak laut Myris yang menjajah dan menyerang bagian timur dari Tart atau di bagian Stormland, dekat Storm End. Prince Aemon mengendarai naganya Caraxes, menyerang para bajak laut Myris itu dan mengusir mereka dari tanah kekuasaan Targaryen di Seven Kingdom itu ya teman-teman. Tapi ia akhirnya malah mati tertembak kayak panah crossbow gitu, menusuk bagian lehernya, membuat Prince Aemon mati ya guys. Tapi naganya Caraxes itu selamat, menjadikan Caraxes itu tidak punya penunggang. King Jaehaerys yang mendengar hal itu pun akhirnya tidak jadi menurunkan tahtanya ke Prince Aemon, karena Prince Aemon cuma punya anak satu
dan itu pun perempuan, yaitu si Princess Rhaenys Targaryen. Harusnya dialah yang mendapatkan ya tahta raja atau ratu berikutnya Seven Kingdom. Tapi karena King Jaehaerys tidak suka atau tidak mau adanya perempuan yang memimpin, akhirnya King Jaehaerys mewariskan tahta selanjutnya, raja berikutnya, kepada Prince Baelon Targaryen atau ayah dari Viserys dan Daemon, membuat Rhaenys dinamai atau digelari Queen Who Never Was, atau dia yang tidak akan pernah jadi ratu. Hal ini membuat istri dari King Jaehaerys Targaryen dengan sifat patriarki ini yang mendiskriminasi wanita jika ingin memimpin. Princess Rhaenys Targaryen kala itu pun bersedih ya teman-teman. Ia kehilangan ayah yang sangat ia cintai, Prince Aemon Targaryen. Ia juga kehilangan hak warisan dari ayahnya sebagai penerus tahta Raja Ratu Seven Kingdom karena ia seorang wanita. Tetapi di sini Rhaenys tidak ada rebellion atau menyerang ataupun kayak memberontak gitu ya guys. Jadi dia kayak patuh dan tunduk aja, nerima aja keputusan dari King Jaehaerys Targaryen selaku kakeknya. Namun akhirnya Princess Rhaenys Targaryen pun bertemu pasangan sehidup sematinya, orang yang sangat ia cintai, yaitu Corlys Velaryon, pemimpin House of Velaryon, Master of the Ship, dan pemimpin dari Driftmark ya teman-teman. Ia pun dijodohkan dengan Corlys Velaryon, Blood Oath of Valyria. Dan Rhaenys Targaryen kala itu mengendarai naganya Meleys ketika datang ke pernikahannya. Sangat badass dan ikonik banget Rhaenys yang datang dan turun dari naganya Meleys menuju ke pernikahannya. Dan akhirnya Rhaenys Targaryen serta Corlys Velaryon pun bersatu dalam ikatan pernikahan. Mereka dikaruniai oleh dua orang anak, Laena Velaryon anak pertama dan anak berikutnya ada Laenor Velaryon. Namun dalam perjalanannya ternyata anaknya King Jaehaerys, si Prince Baelon Targaryen itu mati lagi ya teman-teman. Tapi ini matinya bukan karena diserang atau dibunuh orang. Ini mati karena sakit gitu. Jadi dia kayak punya sakit perut gitu, habis memanah atau memburu, tiba-tiba dia kayak kena penyakit, perutnya sakit. Dan setelah 5 hari ia pun meninggal. King Jaehaerys pun bingung lagi ya guys. Pada akhirnya ia harus menurunkan tahta raja selanjutnya Seven Kingdom ke anak pertama Prince Baelon Targaryen, yaitu si Viserys Targaryen, cucunya sendiri. Nah itulah yang kita lihat di episode pertama season pertama pembukaan itu ya. Pemahkotaan King Viserys Targaryen di Harrenhal disaksikan oleh Rhaenys Targaryen dan Corlys Velaryon, Viserys Targaryen dan istrinya Aemma Arryn. Namun takdir berkata lain ya teman-teman. Anaknya King Jaehaerys Targaryen, Prince Baelon Targaryen, itu mati ya seperti yang aku ceritakan. Mati karena sakit selama 5 hari dan akhirnya nggak terselamatkan. Membuat King Jaehaerys akhirnya menurunkan tahta warisan berikutnya ke anak dari Prince Baelon, cucunya yang nomor 2 King Viserys. Tetapi hal ini malah ditentang banyak orang gitu dan menimbulkan huru hara ya guys. Dan akhirnya King Jaehaerys kebingungan. Pada akhirnya ia pun mengumpulkan semua lord, semua house memiliki posisi dan berpengaruh di Westeros untuk kumpul di Harrenhal. Nah di Harrenhal inilah akhirnya ya diputuskan dari 2 cucunya ini, Rhaenys dan Viserys, siapa yang akan mewarisi tahta berikutnya. Jadi kayak udah demokrasi orang ini ya, vote aja gitu ya. Kenapa si Aegon sama Rhaenyra nggak vote juga ya guys ya, kayak si King Jaehaerys ini. Dan pada akhirnya vote pun keluar, banyak lord itu yang mendukung King Viserys Targaryen teman-teman. Rhaenys sedikit suaranya, bukan karena dia tidak mampu ataupun tidak memiliki kemampuan atau bodoh, itu enggak ya, dia pinter ya, cuman karena gendernya itu perempuan. Bahkan House of Stark, House of Baratheon itu mendukung klaim Princess Rhaenys Targaryen ya teman-teman daripada Viserys Targaryen. Dan yap, akhirnya King Jaehaerys pun menamai raja berikutnya tahta jatuh kepada King Viserys Targaryen, cucunya kedua dari Prince Baelon Targaryen, anaknya nomor 4. Princess Rhaenys Targaryen pun setelah menikah dengan Corlys Velaryon, akhirnya dia hidup di Driftmark di sana bersama dengan House Velaryon ya teman-teman. Anak kembarnya Laena dan Laenor. Kesetiaan Princess Rhaenys Targaryen pun sudah 55 tahun. Ia bersama dengan Meleys, naganya itu sudah terikat hampir 40 tahun lebih. Jadi sudah sangat dekat banget Rhaenys ini dengan naganya Meleys. Kalau dibandingkan dengan Dragon Riders Targaryen lainnya yang cuman masih kecil, kerucil gitu ya, masih 17 tahun, 18 tahun, jelas Rhaenys Targaryen ini terikat dengan Meleys, naganya lebih lama dari siapapun. Makanya ketika dia lihat-lihatan gitu bersama dengan Meleys, naganya di episode kemarin
kemarin ketika ia dibantai oleh Vhagar dan juga Aemon, itu tuh kayak wah gila banget sih. Untungnya Princess Rhaenys Targaryen ini nerimaan aja ya guys keputusan, tidak dapat tahta selanjutnya, tapi untungnya ia punya naganya Meleys yang selalu menemaninya guys. Meleys ini adalah naga merah yang dijuluki the fastest dragon in Westeros, the Red Queen, naga tercepat di Westeros daripada naga manapun. Terbangnya itu sangat cepat si Meleys ini. Dan dia ini dulu dikendarai oleh ibunda dari Viserys dan juga Daemon, istrinya Prince Baelon, yaitu Princess Alyssa Targaryen. Bahkan setelah King Viserys Targaryen menjadi raja, Rhaenys ini tetap masih kecewa. Tetapi suaminya Corlys Velaryon ditempatkan di posisi Master of Ships, penguasa kapal dan lautan di Small Council King Viserys. Tetapi selepas kematian Aemma Arryn, King Viserys malah memilih Alicent Hightower menjadi istri selanjutnya daripada anaknya si Rhaenys, Laena Velaryon. Membuat Rhaenys marah lagi ya dengan Viserys ini, karena Viserys ini adalah raja pertama yang melakukan pernikahan dengan yang bukan asli bangsa Valyria Targaryen. Ini nih kesalahan fatalnya King Viserys ya. Ia seorang raja tapi menikah bukan dengan sesama bangsa Valyria. Kalau misalnya bukan raja kayak princess atau prince itu nggak apa-apa ya teman-teman, tapi kan ini raja. Dan harusnya seorang raja itu menikah dengan sesama bangsa Valyria, seperti ya Velaryon, karena Velaryon ini udah sering menikah dengan Targaryen ya. Orang tuanya Aegon the Conqueror itu Aerion Targaryen dan Laena Velaryon. Ibunya King Jaehaerys itu Alyssa Velaryon. Nah jadi ini nih kesalahan pertama King Viserys yang mengundang kehancuran House of the Dragon dan juga kehancuran dari Targaryen. Menikahi Alicent Hightower yang di luar dari keluarga mereka bangsa Valyria. Pada masa Dance of the Dragon ini ada beda versi novel dan juga versi film terkait Princess Rhaenys Targaryen ini ya teman-teman. Dimana kalau di versi novelnya ini dia itu tidak pernah berada di Dragon Pit ketika di episode season pertama kemarin. Yang ia muncul dari bawah Dragon Pit dan membuat banyak orang mati itu tidak ada scene-nya di versi novelnya ya guys. Jadi itu banyak improvisasi juga dari HBO-nya. Princess Rhaenys Targaryen ini mendukung klaimnya Rhaenyra Targaryen dan jadi konsul di kubu The Blacks. Di sini Rhaenys itu ingin mendukung Rhaenyra karena dahulu ia tidak punya kekuatan apapun dan tidak punya kesempatan apapun untuk mendapatkan hak yang ia miliki. Hanya karena ia seorang wanita, ia tidak bisa mendapatkannya. Jadi dia ini kayak mau membalaskan dendamnya dengan cara mendukung Rhaenyra menjadi Ratu Seven Kingdom. Rhaenys Targaryen membuktikan kesetiaannya dan loyalnya kepada The Blacks dan Queen Rhaenyra Targaryen ketika ia memimpin pasukan penyerangan untuk menyerang pasukan The Green di Battle of the Rosque untuk menyelamatkan house-house di dekat Crown Lands yang nantinya akan dihancurkan oleh kubu The Greens ini teman-teman. Kalau di versi novelnya, Meleys dan juga Rhaenys ini diserang dari dua sisi, baik oleh Vhagar maupun Sunfyre. Tapi kalau di versi TV seriesnya, dia hanya diserang oleh si Vhagar. Kalau oleh Sunfyre mah si Meleys yang menang ya teman-teman. Dan hebatnya di versi novel, Meleys ini walaupun diserang dua sisi oleh dua naga, ia bisa menangani dua naga tersebut ya, Sunfyre dan Vhagar kalau versi novelnya. Tapi kalau versi TV seriesnya, ia benar-benar one by one dengan Vhagar. Kalau sama Sunfyre itu cuman kayak hiburan di awal aja kayaknya bagi Meleys. Benar-benar kesatria dan gagah berani banget ya Princess Rhaenys Targaryen ini bersama Meleys ketika menyerang dan bertarung dengan Aemon serta Vhagar. Di sini aku nggak suka banget ya, Meleysnya mati itu karena Vhagar nge-cheat atau curang. Jadi dia tiba-tiba muncul dari balik kastil dan menggigit lehernya. Agak aneh juga sih, masa sih Vhagar sebesar itu tidak dilihat oleh Meleys dan juga Rhaenys. Kalau di versi novelnya lebih make sense atau lebih masuk akal aja ya. Meleys kalah dan gagal itu akibat langsung bertarung dengan si Vhagar. Tapi kan kalau ini kayak nge-cheat atau bersembunyi gitu ya, sama kayak Vhagar yang membunuh dan memakan Arrax serta Lucerys di season pertama. Padahal si Rhaenys ini memiliki kesempatan untuk kabur teman-teman ya. Tapi tidak, Princess Rhaenys Targaryen tidak mau kabur. Dia memang berusaha untuk mengorbankan dirinya untuk mengalahkan si Vhagar serta si Aemon itu ya. Makanya dia balik lagi setelah ia bisa memiliki kesempatan untuk kabur. Benar-benar heroik banget sih ini si Princess Rhaenys Targaryen. Benar-benar deh sepanjang menit episode terakhir kali ini itu tuh kayak nggak dikasih kesempatan untuk bernafas
bernafas ya guys ya, saking was-was dan juga serunya episode kali ini. Kalau di versi novelnya si Princess Rhaenys Targaryen itu badannya hancur menjadi abu ya guys ya, terkena serangan api. Tapi kalau di versi TV series ia hanya terjatuh aja gitu ya teman-teman, setelah kematian dari Meleys yang mati tak bernapas lagi di depan matanya sendiri. Ini pasti akan terlihat banget karena kan mereka memiliki ikatan yang sangat lama sebagai Dragon Riders, lebih dari 40 tahun hingga umurnya si Rhaenys ini 55 tahun. Dan juga kalau kalian perhatikan di pertarungan Rhaenys, Aegon dan juga Aemon ini, Aegon dan juga Aemon itu sering banget ngomong Dracarys ya guys. Sedangkan kalau si Rhaenys dia tidak pernah berkata Dracarys. Dia hanya berkata pakai bahasa Valyrian attack atau menyerang. Karena si Rhaenys ini masih menahan dirinya untuk tidak menciderai para The Greens ini, Aemon dan juga Aegon. Jadi dia nggak pernah ngomong Dracarys sama sekali kepada Meleys untuk menyerang mereka dengan api. Benar-benar ya, berbesar hati sekali ini si Rhaenys. Terlihat di sini Aemon sangat bangga ya sehabis membunuh Meleys dan juga Rhaenys. Tapi dia lupa ketika dahulu di Dragon Pit saat coronation atau pemahkotaan Aegon, Meleys dan Rhaenys itu mengampuni nyawa mereka semua The Greens ini ya teman-teman. Rhaenys tidak mau mendracarys mereka. Pokoknya sedih banget sih waktu melihat kematian Rhaenys dan juga Meleys ini. Apalagi si Meleys dan juga Rhaenys terlihat banget di setiap pertempuran ini tuh mereka kayak terikat gitu ya guys, kayak bisa berkomunikasi dengan secara batin gitu. Wow banget deh pokoknya ya guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan aku untuk Princess Rhaenys Targaryen, kehidupannya dan juga dragonnya naga Meleys. Semoga bisa menambah informasi menghibur kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye, see you next time.